iya, ya ampun beneran nih aku bisa lihat ginian mah. Iyalah, angka sial yang kamu lihat itu nggak boleh berinteraksi sama orang yang kamu lihat. Oh jadi gitu, ya ampun kekuatan gue artinya berharga banget dong. Kalau gitu aku lihat angka sial mama ya. Hah 5? Sebenarnya nomor rumah kita tuh 5, tapi mama loncatin jadi 6 karena kan itu angka sial mama. Kok mama bisa tahu angka sial mama padahal kan aku baru dapat kekuatannya? Iya semua orang tuh nggak tahu angka sialnya, mungkin mama cuman hoki nebak-nebak aja. Kayak mustahil banget gak sih ada yang mama sembunyiin kan? Gak ada ya, udah sekarang mending kamu ke sekolah aja dan peringatkan teman-temanmu buat jangan pakai angka sialnya. Aku aja direndahin sama teman-teman aku mah, buat apa aku bantuin mereka? Kamu mau masuk surga nggak? Ih, bisanya ngancam gitu. Ya udah. Pak Satpam, sebelum aku masuk ke sekolah aku mau lihat angka sial Bapak dulu deh. Oh, jadi kamu yang bisa melihat angka sial seseorang? Cepet kasih tahu saya. Angka sial Bapak 10. Hah, itu artinya? Pokoknya Bapak nggak boleh berinteraksi sama angka 10. Artinya saya bakal metong dong, soalnya tanggal lahir saya adalah tanggal 10. Waduh, kalau gitu saya bakal nyelamatin Bapak. Orang-orang udah nggak bisa diselamatin lagi kalau kamu udah lihat angka sialnya. Hah, jadi kekuatan gue buruk dong. Itu artinya gue juga yang ngabisin Pak Satpam. Pokoknya cepat buang kekuatan kamu itu supaya tidak membahayakan yang lain. Ya elah, baru aja memulai hari gue udah nyebabin orang metong. Anak-anak, hari ini kalian tuh nginep di sekolah ya, nggak boleh pulang ke rumah. Emangnya ada acara apa, Bu? Hah, ini beneran angka sialnya Bu Guru juga 10? Nggak usah banyak tanya deh lo, hari ini kan pelantikan gue sebagai ratu sekolah. Oh gitu ya. Hah? Tiara juga dapat 10, ada yang aneh deh. Kenapa sih lo dari tadi kayak orang on? Nggak apa-apa, gue tuh cuman kaget aja soalnya hari ini Tiara jadi ratu kan. Loh, Dela juga? Gimana kalau pelantikannya intimate aja, jadi 10 orang aja yang hadir? Jangan! Ya udah, gimana kalau saya punya 10 babu aja, Bu? Kan saya ratu. Jangan! Ih, apaan sih, Vel? Lo iri ya sama gue? Feli, kalau kamu terus-terusan iri kayak gitu, kamu bisa dikeluarkan dari sekolah ini karena dianggap menentang Tiara. Iyalah, secara kan gue ratunya. Kalian semua dalam bahaya. Ngarang aja terus, halu. Ya ampun, Kaylo dari mana aja? Gue tuh nyariin lo. Dari tadi kan gue emang gak masuk ke sekolah, Vel. Ini pun masuk ke sekolah, gue cuma mau ngantar tugas. Ya udah, gue liat angka sial lo dulu ya. 100? Kok beda daripada yang lain? Pantas aja gue gak pernah dapet nilai 100, selalu aja 0. Ada untungnya juga lo, Kay. Pokoknya jangan berinteraksi sama 100 ya. Iyalah, gue juga gak mau metong kali. Oh iya, Vel, kayaknya sebentar lagi lo diserbu sama orang-orang. Kenapa? Gue kan bukan artis. Berita lo bisa ngeliat angka sial seseorang udah kesebar dan lo bakal dipaksa buat ngasih tahu mereka semua. Enggak, kalau gue ngasih tahu bakal tambah buruk. Keisha, lo juga ikut pelantikannya Tiara? Iya, gue dipaksa sama Bu Guru. Tadi gue dijebak. Oh ya udah deh, tapi yang penting angka sial lo tuh beda daripada yang lain. Loh, jadi 10 juga? Emangnya kenapa sama angka 10? Harusnya gue nggak boleh kasih tahu mereka semua. Kayaknya bakal terjadi sesuatu di sekolah ini. Vel, lo harus melarikan diri soalnya. Guys, hari ini kita punya bintang tamu spesial yaitu Feli. Soalnya dia bisa melihat angka sial kita semua. Iya, sesuai sama apa yang lo omongin tadi, dia bakal jadi babu lo kan? Babu? Iyalah, seorang ratu kayak gue pasti butuh babu kayak Feli ini supaya bisa mengendalikan siswa yang lain. Anak-anak, pelantikan bakal dimulai jam 10 ya. Jam 10? Itu artinya kita semua bisa-bisa bakal boom. Kayaknya lo kebanyakan nonton sinetron deh, Vel. Terserah, kalau kalian gak mau kabur, gue aja yang kabur duluan. Tidak boleh. Feli, mending lo buktiin lo tuh beneran bisa lihat angka sial seseorang gak sih? Iya, jangan-jangan lo mau bohongin kita semua lagi supaya pelantikan gue jadi ratu tuh gak jadi kan? Udah, jangan debat. Feli, kalau kamu bisa buktiin kalau angka sial kamu adalah 10 juga dan bisa menyelamatkan kita semua, kamu bakal dinobatkan menjadi ratu menggantikan Tiara. Hah? Yang bener, kalau gitu angka sial saya adalah kembaran botol atau kembaran piring. Udah jelas kan pilih kembaran botol biar bisa dibawa kemana-mana. Ya udah, karena mama adalah mama kandung aku, jadi aku percaya mama mau yang terbaik. Ih, kenapa keluarnya gambar anak-anak gini sih? Emang apa salahnya, mah? Kamu harus rahasiain kalau kamu yang pilih kembaran botol, jangan sampai orang lain tahu. Ya aman, mah, tenang aja, rapet kok. Walaupun rupa botol kita sama semua, tapi isinya tuh beda-beda loh per orang. Oh ya, kalau gitu aku mau ngintip deh. Masa cuma sedotan doang? Kalau mama, duit. Anggap aja aku nggak lihat ya, mah. Sumpah ya, kalau gue ketemu sama orang yang pilih kembaran botol, bakal gue kurung di gudang selamanya. Kelihatannya lo dendam banget, kenapa sih? Vibes gue kan elegan, masa gue dikasih Sanrio kayak gini? Tapi kan orang itu nggak bisa pilih bentuk botolnya mau yang kayak gimana. Kalau tahu banget sih, jangan-jangan mau nuduh gue lagi. Tiara lapor, isi botol gue cuma sampah plastik. Oh ya, ngomong-ngomong dari tadi lo nggak ngasih tahu isi botol apaan. Nggak penting, cuman jongkok, kosong. Tapi nah, mumpung Tiara sudah kedadakan, lah kasih beritahu ndak apa gerang isinya. Well, kada kawa, soalnya Tiara tuh melihat tidak bener, ndak takutan. Alasan, bilang aja lo tuh udah disogok. Feli, kamu diskors ya? Loh, kenapa Bu? Saya kan murid baik dan saya nggak pernah juga telat datang ke sekolah, jadi pasti ada yang mempengaruhi ibu kan? Nggak ada, Feli, ini semua demi kebaikan kamu. Saya nggak akan minggat sampai ibu kasih tahu alasannya ke saya. Kamu kan yang pilih kembaran botol, sekarang tuh kamu lagi diincar sama semua orang. Cuman Tiara kan? Kamu nggak tahu aja ya kalau Tiara tuh yang paling berpengaruh di kota ini, jadi semua orang tuh lagi nurutin dia. Hah? Kok saya nggak pernah denger? Baru-baru aja ya? Semenjak adanya kembaran botol, Tiara tuh jadi dipuja-puja sama semua orang. Wah, menarik buat diusut. Feli, kamu mau kemana? Jangan temuin Tiara ya. Fel, lo dengerin Bu Guru
gak usah ikut campur. Selama ini lo kemana aja? Kan kita udah putus pertemanan. Gue tuh sering dikerjain sama Tiara, makanya tuh gue trauma buat masuk ke sekolah. Oh, maafin gue ya. Oh ya, isi botol lo apa? Kalau gue tadi cuma sedotan. Kunci gitu sih, tapi gue nggak tahu kunci ini buat apa. Coba sini, kenapa gue kayak kenal ya kunci rumahnya? Yang jelas sih bukan kunci rumah gue. Kayaknya masih ada yang lo sembunyiin ya. Kalau kita kehilangan botol yang kita dapat, kita bisa metong. Buset, gue nggak tahu kalau pilihan gue mau pertaruhkan nyawa. Maafin gue ya semuanya. Tapi aturan itu nggak berlaku di lo, soalnya kan lo yang pilih kembaran botol. Kalau tahu, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nanti gue traktir mam bakso deh. Vel, ikut gue sekarang juga. Nggak mau, pasti lo disuruh sama Tiara karena gue ini pinter tahu. Enggak, gue tuh mau nunjukin ke lo apa isi botolnya Tiara sampai dia bisa jadi berkuasa kayak gini. Kasih tahu aja, nggak perlu ditunjukin. Ya gue juga mau, tapi gue nggak tahu apa namanya, makanya gue ajakin lo buat lihat langsung. Yaudah. Nah, gue udah sampai. Barang yang gue maksud ada di dalam ruangan itu. Oke. Oh iya, Della. Tapi sebelum itu, mending lo taruh dulu deh botol lo itu. Gue yakin lo pasti pegel. Ya sih, dari tadi tangan gue kram. Sebelum dia makin menjadi hama, jadi lebih baik disingkirkan dulu. Sekarang waktunya gue masuk. Kejebak lo. Hah? Loh, kenapa semua pintunya digembok? Gue udah tahu dari Keisha kalau sebenarnya lo yang pilih kembaran botol dan lo yang harus gue kurung di dalam gudang. Lo kan gak punya bukti. Lo sendiri yang bakal kasih bukti. Harusnya di saat-saat kayak gini gue udah ketemu isi botolnya Tiara dan gue musnahin. Sekarang juga lo lepas botol lo dan kita bakal buktikan lo metong atau enggak. Keisha bilang gue gak bakal metong, tapi Keisha kan timnya Tiara. Ya udah, gue bakal buktiin, tapi lo janji ya jangan ganggu gue lagi. Semoga gak kenapa-napa. Buset, gue udah masuk surga ya. Kamu gak apa-apa? Loh, ternyata bener ibu yang culik saya. Apaan sih? Saya kan ngajak kamu ketemuan pas pulang sekolah karena saya butuh bantuan kamu. Tapi kamu malah pingsan di sini. Tapi seingat saya, terakhir saya diculik loh, Bu. Saya ini nolongin kamu ya, bukan culik kamu. Kamu ini gimana sih? Gue baru bisa percaya setelah gue lihat sisi gelapnya Bu Guru. Kira-kira apa ya? Harusnya menculik gue kan? Loh, kenapa loading sih? Kalau kayak gini artinya kekuatan gue error kan? Kamu ini dasar gak tahu terima kasih ya, udah ditolongin juga. Kalau gitu saya nggak perlu bantuan kamu. Pulang aja sana. Tapi Bu, kenapa sih gue agak pusing? Ada nggak sisi gelapnya yang tak terdeteksi? Nah, ada mah, Bu Guru. Aku baru ingat loh kalau Mama suruh aku buat jauhin beliau kan. Terus ada perubahan gak dari diri kamu? Gak ada sih, Ma. Aku sehat-sehat aja. Tapi sekarang aku nggak bisa lihat sisi gelap seseorang. Loading mulu nih. That's it. Itu perubahannya, Nak. Bu Guru tuh lagi ngutak-ngatik kekuatan kamu. Hah? Tapi buat apa, Mah? Artinya dia lagi nyembunyi sesuatu dari kamu. Kalau kayak gini terus, cepat atau lambat kekuatan kamu bakal hilang. Gak boleh. Aku yakin kekuatan ini bisa bantu aku buat cari Tasya dan Della yang hilang itu. Aku bakal pertahankan kekuatannya, Mah. Tasya, ternyata lo udah ketemu. Tapi hari ini lo kelihatan pucat banget ya. Entah kenapa aku merasa aku sekarat, pusing banget. Lapor polisi gak sih? Lo harus laporin siapa pelakunya. Pelaku? Emangnya aku diapain? Lo lupa kalau kemarin lo menghilang? Aku gak hilang, aku tuh cuman pingsan lalu terbangun di kamar aku sendiri. Siapa yang mindahin lo? Mana aku tahu, Vel. Aku kan pingsan. Lagi pula aku udah sekarat kayak gini, kamu masih banyak tanya loh. Ya udah gini, karena lo gak bisa ditanya, mending gue cari Della aja supaya lebih jelas. Tapi udah, lo istirahat aja, Tasya. Della. Aduh, tolong. Della, lo sama kayak Tasya juga. Berarti pelaku yang menculik kalian adalah orang yang sama. Diculik? Enggak, Vel. Gue tuh kayak gini karena gue habis pingsan dan gue juga belum pulang dari kemarin. Lo belum pulang? Emangnya lo terbangun di mana, Del? Di toilet sekolah. Ini wajar aja sih, soalnya gue haid pertama. Tapi lo ada ngerasain gejala pusing? Iya, nggak tahu kenapa gue pusing banget. Rasanya sekarat. Wah, fiksi. Ini pelakunya pasti Bu Guru. Bu Guru? Oh iya, tadi gue ke kantornya dan gue ngeliat banyak barang aneh. Hah? Lo harus kasih tahu gue karena ini membantu gue banget buat tahu sisi gelapnya Bu Guru. Di ruangannya Della bilang sesuatu tentang ruangannya Bu Guru. Semoga aja ini bisa membantu buat memulihkan kekuatan gue. Vel, lo gak kenapa-napa? Tiara, kenapa kemarin lo larang gue buat pakai bandonya? Bando itu sebagai petanda kalau lo harus diculik. Tapi gue gak diculik kan? Lo udah diculik dan lo gak sadar. Serius lo? Bu Guru yang culik lo, dia pura-pura butuh bantuan padahal dia mencuri sesuatu dari lo. Apaan tuh? Gue gak bisa ngasih tahu lo karena gue udah janji sama Bu Guru. Lebih baik lo lihat sendiri aja di ruangannya. Oke, siapa takut? Hah? Kenapa di ruangan guru banyak jarum suntik? Feli, kamu ngapain di sini? Saya tahu ibu kan yang culik saya beserta teman-teman. Oh, udah tahu ya. Dan kamu pasti bingung kan kenapa banyak jarum suntik di sini? Ibu keterlaluan. Jarum-jarum itu untuk ambil darah para murid. Contohnya kayak kamu ini. Tapi karena kamu punya kekuatan, makanya kamu nggak sakit kayak teman-teman kamu. Terus masalah bando, Bu, bandonya udah dibagiin ke para korban ya. Keisha, selama ini Keisha yang bantu saya buat cari mangsa dengan darah sesuai kriteria saya. Iya, bener apa kata Bu Guru, dan berkat ini gue bisa ranking 1 terus. Ternyata lu beneran teman palsu. Kalau sisi gelap Bu Guru, saya adalah vampir dan sekarang keberadaan kamu itu mengancam saya. Makanya saya akan habiskan darahmu. Jangan! Tiara, sinar matahari masuk. Aduh, panas. Kenapa dibuka sih jendelanya? Lo nyelamatin gue. Waduh,